Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita pada saat ini bisa bertatap muka, walaupun dalam keadaan yang berjauhan, tapi kita tetap bersyukur karena masih bisa bertatap muka. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertatap muka dengan yaitu yang lebih dekat lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Kita saat ini dalam keadaan kondisi yang luar biasa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diuji oleh Allah atas kesabaran kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan ujian anak-anak sekalian. Mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat, yaitu musibah yang diberikan kepada seluruh bangsa di dunia ini, terutama di Indonesia dan khususnya di daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan yang boleh dikatakan yaitu pertemuan yang sudah kesekian kali. Mari kita awali niat kita untuk tholabul ilmi, mencari ilmu. Dan marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan topik yang kita pelajari adalah tentang akhlakul karimah untuk diri sendiri. Akhlak yang baik terhadap diri sendiri. Jadi kita harus berbuat baik kepada diri sendiri. Bab akhlak itu terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, akhlakul karimah kepada Allah. Sudah sering kita sampaikan dan kita bahas. Akhlak yang kedua adalah kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah kepada diri sendiri. Dan yang keempat kepada orang lain. Dan yang kelima kepada lingkungan. Ini pembagian-pembagian akhlak yang harus kita hadapi. Nah, sekarang kita adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Anak-anak sudah pernah berbuat baik kepada diri sendiri? Apa kita kira-kira contohkan 1, 2 saja untuk membuktikan pernah berbuat kepada diri sendiri. Ya, itulah contoh-contoh berbuat baik kepada diri sendiri. Satu misal, menjaga kesehatan pada diri sendiri itu termasuk akhlakul karimah kepada diri sendiri. Termasuk juga kita mencuci pakaian. Kalau Anda pakaiannya kotor, oh berarti kurang memperhatikan berakhlakul karimah kepada diri sendiri. Maka dari itu kalian harus menjaga kebersihan diri sendiri. Itu termasuk berakhlakul karimah pada diri sendiri. Banyak contoh-contohnya banyak. Nah, di sini kita akan mengangkat tentang berilmu. Berilmu ini juga termasuk akhlakul karimah kepada diri sendiri. Mengapa kok berilmu itu dimasukkan akhlakul karimah pada diri sendiri? Coba kita pikir sejenak. Apa kira-kira? Mungkin ada yang menjawab. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Sudah. Ungkapkan unek-unek kalian. Kok bisa berakhlakul karimah pada diri sendiri? Wong berilmu kok berakhlakul karimah pada diri sendiri?
Ya, itulah jawaban-jawaban yang bagus. Jadi kalian sudah bisa menerapkan atau bisa mencontohkan berakhlakul. Mengapa kok berakhlakul karimah ini termasuk akhlakul, akhlak pada diri sendiri. Nah, kalau kalian mendapat ilmu, kira-kira kalian tambah susah apa tambah senang? Oh ya, tentunya kita itu semua orang kalau tambah ilmunya itu otomatis tambah senang. Karena itulah disebut digolongkan akhlakul karimah kepada diri sendiri. Itu akhlakul karimah pada sendiri. Tambah banyak ilmunya, oh berarti tambah banyak dia melakukan akhlakul karimah pada diri sendiri. Nah ini, maka dari itu kalian harus semangat untuk belajar supaya tambah banyak ilmu kalian. Tambah sering melakukan menuntut ilmu berarti itu adalah tambah banyak, tambah sering melakukan berakhlakul karimah kepada diri sendiri. Nah ini, sekarang kita coba ilmu. Ilmu ini adalah termasuk hal yang sangat tinggi dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Bahkan dibandingkan dengan ibadah, ilmu itu adalah di tempat yang paling tinggi. Orang yang beribadah berkali-kali beribadah, ratusan macam ibadah yang dilakukan tanpa dielmoni, ini juga akan cuma-cuma. Istilah coro Jawa muspro, nggak ono arti. Maka dari itu kita harus mencari ilmu dengan semangat, mencari ilmu, menuntut ilmu yang banyak yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk orang lain. Nah ini ilmu. Ilmu diambil dari kata bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman. Nah ini bahasa Arab itu ilman, artinya mengetahui. Menurut bahasa adalah boleh diartikan pengetahuan, mengetahui, mengerti, kepandaian dan lain sebagainya. Itu menurut bahasa. Ya. Tapi di dalam masalah ini orang kadang-kadang itu malas untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ini termasuk orang yang cinta mencari ilmu, menuntut ilmu agar bisa besok di hadapan Allah kita itu termasuk orang yang paling mulia di hadapannya. Karena janji Allah seperti itu. Orang yang beribadah tanpa dielmoni, 1000 orang yang melakukan ibadah tanpa dielmoni, lebih baik orang yang satu orang yang beribadah tapi dielmoni dibandingkan daripada 1000 orang. Jadi wong lek ngelakoni sholat kok dielmoni 1 orang dibandingkan dengan 1000 orang yang melakukan sholat tanpa dielmoni, tanpa belajar syarat rukune sholat, ya otomatis yang satu ini lebih baik daripada 1000 orang. Satu masjid gak tahu dielmoni, lebih baik 1 orang ini. Nah itulah, itu sudah ditentukan oleh agama seperti itu. Ya, jadi kalian harus semangat untuk mencari ilmu. Ya. Kebalikannya adalah bodoh, al-jahl. Tidak mengerti sesuatu itu namanya bodoh. Tambah banyak orang itu tidak mengerti sesuatu, ya dikatakan bodoh. Orang tambah banyak mengerti sesuatu, oh mengerti tentang ini, mengerti tentang hitungan, mengerti tentang fisika, mengerti tentang apa, umpamanya biologi dan lain sebagainya. Ini tambah banyak mengerti tentang ilmu-ilmu tersebut, orang itu disebut orang alim, orang yang mengerti, orang yang pandai. Ya. Sekarang negara saja, mengukur negara itu maju adalah diukur daripada tingkatan pendidikan bangsanya. Bangsa itu tambah banyak yang tamat pendidikan yang formal, yang dilihat hanya formal, bukan di pesantren toh. Pesantren kan tidak pernah dilihat. Indonesia ini banyak pesantrennya, ribuan pesantren, tapi tidak termasuk di dalam
kategori pendidikan internasional coran, hanya boleh dikatakan lokal. Jadi tidak ada ijazah-ijazah yang resmi di pesantren itu tidak ada dan tidak diakui oleh negara atau oleh dunia. Sehingga walaupun Indonesia ini banyak ulamanya, banyak kiainya, tamatan-tamatan pesantren, tapi tidak pernah ada di sekolah-sekolah formal, tidak punya ijazah. Akhirnya Indonesia boleh dikatakan sampai sekarang ya negara masih baru berkembang. Apalagi dulu negara masih tertinggal. Karena apa? Andai kata dibandingkan ada 1000 orang atau 1 juta orang, mungkin yang sarjana hanya 10 atau 21 juta umpamanya. Apalagi yang doktor. Nah ini berapa ribu orang bandingannya 1 lah. Ini makanya negara Indonesia lah, kalian lah, ini adalah generasi-generasi seterusnya. Kamu harus mencari ilmu, menuntut ilmu sehingga sampai lulus. Sekarang yaitu jenjang wajib belajar 12 tahun harus lulus. Itu ukurannya sekian, 1 tahun berapa anak yang drop, yang tidak melanjutkan karena ilmunya. Itu yang menjadi ukuran. Kok sampai andai kata kalian nanti setelah sanawiyah sekolahnya kemudian wis tidak sekolah, wis senang pesantren, nah, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai meninggalkan sekolah-sekolah formal. Karena apa? Hasilnya sekolah formal itu diakui oleh dunia. Bukan kepandaiannya, tapi ijazah itu orang ngerti ijazah tok, wis oleh ijazah tok kuwabe 100% dapat ijazah. Itu sudah mengangkat derajat negara kita. Apalagi nanti sampai di perguruan tinggi semua ini jadi sarjana semua S1. Lah ini akan mengangkat berapa jumlah anak-anak Indonesia, bangsa Indonesia yang S1, yang doktor, kemudian yang profesor. Itu yang menjadi ukuran. Jadi negara itu bisa maju, dikatakan maju karena jumlah dari pendidikan formal mereka itu diakui oleh negara. Nah inilah makanya pesantren saya yakin banyak orang pandai di Indonesia ini. Tapi karena tidak tercatat di statistik dunia, maka Indonesia masih tetap termasuk negara yang baru berkembang. Nah inilah harus kita, bagaimana kalian, semangat kalian untuk belajar. Maka dari itu tuntutlah ilmu. Ya. Nah di sini ilmu oleh Allah diletakkan di tingkatan yang paling tinggi. Ya. Karena apa? Semua apa yang kita hadapi ini membutuhkan yaitu perubahan-perubahan. Apa yang ada di sekitar kita ini pasti akan membutuhkan perubahan. Kalau kita tidak punya ilmu, pasti akan ketinggalan. Ya seperti Pak Masidi ini coba. Ketinggalan sudah zaman sekarang ini karena ilmunya masih ada yang ketinggalan. Ya satu segi saya mungkin unggul, tapi dalam segi yang lain. Nah ini karena tidak yaitu masalah ilmu masih belum bisa saya capai secara keseluruhan. Nah ini generasi-generasi muda seperti kalian ini jangan ketinggalan informasi, jangan ketinggalan yaitu situasi keadaan-keadaan yang lebih maju. Karena apa? Allah tidak akan merubah seseorang itu kalau orang itu tidak mau merubah, seperti ayat Al-Quran di dalam firman Allah surat Ar-Ra'd disebutkan, Innallaha bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu Allah Ta'ala tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga kaum itu bisa merubah sendiri. Nah itu artinya kita harus dipacu agar supaya punya pikiran-pikiran untuk lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih kreatif, untuk lebih keras lagi bekerja kita. Itu tuntutan-tuntutan itu. Karena apa? Semua ini kalau kita tidak mau merubah diri kita, Allah tidak akan merubahnya. Yang bisa merubah adalah diri kalian. Kalian sekarang tidak bisa mengerti masalah ini, harus berusaha sungguh-sungguh. Tidak bisa mengerti masalah
Matematika, sungguh-sungguh belajar matematika. Jangan sampai ada murid-murid atau anak-anak yang malas terhadap atau benci terhadap salah satu pelajaran. Sebab kalau kalian sudah benci kepada salah satu pelajaran, otomatis kalian pelajaran itu tidak akan bisa kalian terima dengan baik, tidak akan bisa kalian mengerti dengan baik, walaupun kalian sudah bertahun-tahun mempelajarinya. Karena kalian dasari dengan benci kepada satu mata pelajaran, otomatis tidak bisa nanti, tidak akan bisa sempurna mempelajari atau menguasai pelajaran-pelajaran tersebut. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri, ya. Jadi lebih baik usahakan tambah waktu atau tambah bulan, tambah tahun, tambah besar kalian ini harus bertambah kemampuan-kemampuan ilmunya. Nah, ini para ya, di dalam masalah ilmu, termasuk kalian semua ini, bukan hanya kalian semua saja, tapi semua orang menanggapi masalah ilmu ini dibagi menjadi 4. Yaitu dibagi menjadi 4. Di dalam bukumu ada itu, kamu lihat. Orang pertama adalah orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia itu adalah mengerti. Ini orang yang paling baik. Orang pandai, orang yang mengerti ilmu. Dia memanfaatkan ilmunya, bisa mengembangkan, menyampaikan kepada orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah orang yang pandai dan dia mengerti kalau dia itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Lah itu. Ya. Kalau masalah dalilnya rajulun yadri wa yadri annahu la yadri, annahu yadri itu di dalam kitabmu tidak ada. Itu adalah bahasa-bahasa pesantren. Ya, jadi nanti kalau kalian menemukan, oh ternyata di kelas 9 dulu seperti ini, yaitu orang yang mengerti, tapi dia mengerti bahwa dia itu adalah orang mengerti. Yang kedua adalah orang yang mengerti, tapi dia tidak mengerti kalau dia itu mengerti. Nah, ini membahayakan orang lain. Kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, akan membahayakan orang lain itu. Jadi yang kedua ini ada baiknya, tapi juga kalau tidak didasari dengan iman yang kuat, akan membahayakan orang lain. Bisa korupsi, bisa menipu orang lain, memanipulasi dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Dia punya ilmu, mengerti ilmunya, tapi untuk menipu orang lain, tapi untuk mengurangi angka-angka yang ada. Nah, ini namanya orang yang mengerti. Banyak sekarang orang-orang masuk penjara karena apa? Korupsi. Dia orang pandai, ndak ono sing bodoh wong korupsi, apalagi yang korupsinya miliatan itu yang masuk ke penjara. Nah, ini adalah semata-mata dia itu sebenarnya apa? Imannya yang kurang kuat. Ilmunya sudah ada tapi imannya yang tidak kuat. Tergoda karena nilainya uangnya sekian wadah ini, kalau tidak diambil tidak bisa beli mobil. Lah itu kan iman itu namanya. Maka dari itu, nah hati-hatilah kalau menjadi orang pandai. Usahakan menjadi orang yang pandai, mengerti tentang kepandaiannya. Jangan sampai seperti yang kedua ini. Kalau seperti yang kedua kok tidak mau memanfaatkan pada orang lain, harus imannya dipertebal, dikokohkan imannya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dilarang oleh agama. Itu masalah ilmu ini, semua dari ilmu. Orang korupsi itu karena punya ilmu. Orang manipulasi punya ilmunya. Lah itu. Kalau orang nggak punya ilmu nggak bisa itu. Nah, yang ketiga ini ada baiknya. Orang yang tidak mengerti tetapi dia mengerti kalau dia itu masih belum mengerti. Orangnya artinya orang yang masih mau belajar. Jadi kalian ini termasuk kalau kalian itu ada usaha belajar, maka berarti kalian ini masih mengakui kekurangan kalian. Oh, saya masih kurang ini, saya masih kurang ini, harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Masih baik, yaitu orang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Itu bahasa santrinya. Kamu harus sedikit banyak harus mengerti, memahami. Jadilah, kalau tidak bisa jadi nomor 1, nomor 2, ya yang paling baik jadi yang nomor 3 ini.
bodoh tapi ngerti bodone, dituturi manut ya. Kok gak ngerti apa dituturi gak manut malah mengeluarkan kata-kata yang jelek. Lah ini bodoh murakkab jenis bodoh sing tikel. Kalian jangan menjadi orang yang bodoh seperti ini. Kalian harus yaitu bisa menempatkan diri kalian di tempat kalian masing-masing. Nah itu. Di mana kemampuanmu? Ya itulah. Selama orang itu masih mau belajar, walaupun kalian belum mengerti, itu ada kata-kata ulama, wa huwa alimun, dia masih tetap tergolong orang alim. Pokoknya selama orang itu masih mau belajar, tetap dikategorikan orang yang alim, orang yang punya ilmu, walaupun ilmunya sedikit, tapi dia masih tetap mau belajar, itu digolongkan orang punya ilmu. Tapi sebaliknya, kalian umpamanya sudah mengerti semuanya, kok Mariono punya piro, aku ngene belajar iki wis iso, wis malas wis belajar, gampang ae. Justru itu menjadi kebalikan daripada orang yang masih mau belajar, menjadi orang yang paling bodoh kalau sudah merasa demikian itu. Ini naudzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai menjadi orang yang paling bodoh merasa sudah pandai. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita maupun di luar kita, di lingkungan kita. Ini bisa kita pakai dalil, bisa kita pakai bukti bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Makanya kalau kita punya ilmu, punya dasar ilmu yang baik, maka kita akan tambah mengerti. Kita tambah mengerti, satu, kita bisa meninjau bukti-bukti Allah. Kebesaran-kebesaran Allah pertama adalah melalui dengan firman-firmannya, dan yang kedua melalui ciptaan-ciptaannya. Ini dengan ilmu kita itu. Pertama, kita itu membuktikan firman-firman Allah, khususnya Al-Quran. Ini kita bisa, artinya kalau mempelajari Al-Quran berarti kita itu adalah membuktikan kekuasaan Allah dengan cara qauliyah, dari firman Allah. Itu namanya qauliyah, qaul, kata-kata Allah. Kita meneliti tentang kekuasaan Allah dari firman Allah sendiri. Itu namanya kita meneliti kekuasaan Allah, kebesaran Allah melalui qauliyah, yaitu khususnya ajaran-ajaran atau firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau kita punya ilmu bisa meneliti dengan bukti-bukti kebesaran Allah dengan cara kauniyah, meneliti apa yang ada di sekitar kita. Oh, air ini kok sifatnya begini. Selalu mencari tempat yang rendah, tidak tempat yang tinggi. Loh, ini kalau kalian tahu ciri-ciri air tersebut, nah ini berarti kalian meneliti itu melalui yaitu bukti-bukti Allah dengan cara kauniyah, yaitu meneliti kebesaran Allah dari makhluk-makhluknya, meneliti kebesaran Allah dari yaitu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meneliti tentang planet-planet yang ada di angkasa, berapa macam bintang-bintang yang ada di angkasa, besar kecilnya, ada yang mengeluarkan sinar yang kuat, ada yang lemah dan lain sebagainya. Itu kalian teliti. Kok meneliti itu berarti kalian meneliti kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kauniyah, yaitu dengan ciptaan-ciptaannya. Kita meneliti tubuh kita, organ kita dibandingkan dengan organ tubuh makhluk-makhluk hidup yang lain, dengan binatang. Ini kalau kalian meneliti itu saja, sudah akan tambah iman kalian, tambah yakin kebesaran Allah melalui yaitu penelitian kauniyah tersebut. Itu semua berdasarkan ilmu. Coba kalian akan meneliti melalui qauliyah saja. Apa tahap belajar
untuk meneliti dengan cara kauliyah Al-Quran, pertama kamu harus bisa tentang abjad, yaitu yang dikatakan huruf hijai, alif, ba, ta, sa, jim, itu harus apal dulu. Tidak langsung orang belajar Al-Quran terus iso, enggak. Belajarnya ya alif, ba, ta itu semua, kemudian baru diharokati aba, ibu, dan lain sebagainya. Itu belajar Al-Quran. Mocone tok seperti itu belum, nanti kalau sudah menginjak sudah adalah tajwidnya, makhrajnya, ya. Itu belajar ilmu itu namanya. Itu masih mempelajari tentang yaitu kekuasaan Allah melalui cara kauliyahnya. Itu masih tahapnya masih banyak. Pertama harus mengerti tentang hijaiyah, kedua tajwidnya, ketiga makhraj-makhrajnya harus dibetulkan. Kemudian ditingkatkan lagi nanti bagaimana mempelajari tentang terjemahnya. Terjemahnya belum cukup hanya itu saja. Kemudian tentang maksud-maksud yang terkandung di dalam ayat. Itu semua adalah ilmu, melalui ilmu. Tidak bisa langsung terus belajar, terus pinter. Wah, wong kok pinter. Masalah tafsir, ya harus belajar seperti itulah tahapan-tahapan belajar menuntut ilmu, ingin menguasai tentang yaitu dalil-dalil, bukti-bukti Allah melalui kauliyahnya Allah. Nah, kalau kauniyah ya ini tadi, mungkin kalian bisa menghitung 1, 2, harus belajar matematika dulu. Ingin mempelajari tentang planet-planet yang ada, harus belajar IPA. Ingin mempelajari organ tubuh manusia, harus belajar biologi dan lain sebagainya. Lah itu harus kita pelajari. Tidak langsung orang, wah aku iso ngerti ilmu ini, tidak mungkin. Maka dari itu belajarlah sungguh-sungguh agar supaya banyak yang kalian mengerti dari ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Nah, akhirnya menjadi orang alim. Kalau sudah banyak pengetahuan yang dimengerti, nah ini menjadi alamah, wong sing banget alime. Lah itu. Ya, nah ini harus kita miliki itu. Nah, yang keempat, orang bagian 4 tadi, orang yang bodoh gak ngerti bodone. Orang yang tidak mengerti tapi dia tidak mengerti kalau dia itu adalah tidak mengerti. Wong bodoh gak ngerti bodone. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Nah itu ya, jadi kalian usahakan jangan sampai menjadi orang yang keempat ini. Wis gak iso marino turu tok diutulan gak gelem melek turu wae, padahal gak ngerti matematika, gak ngerti bahasa Indonesia, ya oleh petang bulu tok ae. Nah ini usahakan yang begitu, harus semangat, timbul semangat. Aku iki gak ngerti tapi aku sih mau mengerti, belajar. Lah itulah sifat siswa yang baik itu. Gak ngerti tapi ngerti kalau tidak mengerti, daripada sih gak ngerti mari ngono. Ya, edok-edok gak ngerti. Apa itu? Edok-edok pinter. Kadang-kadang cerekel, lagi dituturi tambah cerekel, kongkon belajar wis koyok-koyok lagae arek wis pinter. Lah itu jangan. Ya, ini orang yang keempat. Ya itulah. Jadi kita itu bisa membuktikan ilmu kita, mengetahui ilmu kita melalui kebesaran-kebesaran Allah. Satu adalah dengan cara kauliyah dan yang kedua dengan cara kauniyah. Ini kalau ingin mengerti tentang ilmu kita, membuktikan tentang bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dituntut untuk kerja keras. Jangan menjadi orang yang malas, ya. Suka membaca, sering melakukan eksperimen-eksperimen, diajak oleh guru-guru untuk membuktikan dunia atau itu alam luar, meneliti tumbuh-tumbuhan, meneliti tentang binatang dan lain sebagainya. Itu adalah untuk menambah wawasan kalian, ilmu kalian supaya tambah banyak. Lah itu. Ini sebenarnya banyak sekali. Nah, sekarang saya singgung diantaranya untuk melaksanakan, yaitu
berbuat baik kepada diri sendiri adalah kerja keras. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang malas. Kerja keras itu sungguh-sungguh, rajin belajar itu termasuk kerja keras ya. Nah, itu. Jadi sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, kalau tidak bisa tuntas tidak mau berhenti. Loh, itu namanya kerja keras. Kalau bekerja tidak menghasilkan, tidak mau berhenti kalau tidak berhasil. Lah itu namanya kerja keras. Ini pun oleh agama dianjurkan, sangat mulia kerja keras itu. Tapi harus tahu waktunya. Kapan waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, harus tahu waktu-waktu yang diperbolehkan, waktu-waktu yang jangan hanya semangat tok, akhirnya kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan. Satu misal kalian mengerjakan, waduh PR belum selesai, nutuk no. Waktu sholat sudah mancing, masih tetap diteruskan, akhirnya kehabisan waktu. Itu namanya konyol namanya, tidak kerja keras. Karena apa? Andai kata kalian mencari sesuatu, begitu ada ikan yang besar, kamu buang tapi mencari ikan yang kecil ya. Cara Jawane golek uceng kelangan delek. Kelangan delek itu ikan yang besar katanya. Uceng itu yang kecil-kecil sak driji gula, itu namanya uceng. Nah, kita dituntut kerja keras tapi harus tahu waktu, kondisi dan situasinya. Ketika kalian dipanggil orang tuamu, walaupun ketika kalian itu mengerjakan sesuatu yang harus selesai pada saat itu, kalau orang tuamu itu membutuhkan bantuan kalian, utamakan orang tua. Dengan membantu orang tua, insya Allah nanti kamu kembali lagi akan mengulangi pekerjaan itu, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai kalau wis kerja keras lali sembarang. Ya kaya lek ndelok sinetron niku sing arep wedok-wedok lali sembarang diceluk ibuke ya meneng ae ya. Nah, itu anak perempuan kan begitu. Sinetron saking ngasike disuruh ibunya wis kan kok isik Bu lah itu. Sik nutukno lah itu. Ini berarti konyol soalnya. Jadi harus tahu, apalagi pada waktu panggilan sholat. Waktu sholat jamaah, nah segera tinggalkan saja, nanti diteruskan setelah sholat berjamaah. Nah itu cara-cara untuk melakukan kerja keras ya. Banyak ini dalil-dalilnya dari Al-Quran. Di dalam kitabmu ada itu, yaitu surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya qaumi malu ala makanatikum inni a'amilun fasawfa ta'lamun. Nah itu, wahai kaumku, lakukanlah apa saja yang kamu mampu ya. Ala makanatikum, apa kemampuanmu, jangan ngoyo sing gak mampu-mampu, umpamane melakukan sesuatu gak mampu ya, diusahakan sampai bisa, terus gak lupa segala-galanya. Ya apa yang kamu mampu itu saja. Kemampuanmu, ilmumu sampai sekian, ya itu lakukan dengan baik. Nah, itulah. Nanti Allah sendiri akan melakukan sesuatu untuk kalian. Jadi Allah nanti akan menambah sendiri kalau kalian itu sudah mempunyai reng-rengan, oh saya harus belajar sampai sekian. Kok nanti kok sih gak mampu diulangi balik-balik sampai kalian itu apal. Nah, ini nanti Allah Ta'ala sendiri akan yang menambah kalian. Allah akan berbuat sesuatu yang kalian tidak tahu. Mungkin pada suatu ketika kalian diberi ilmu yang kamu tanpa belajar. Nah itu, ini Allah sendiri yang memberikan itu. Ya, kan banyak cerita-ceritanya mungkin oleh para kiai itu banyak yang menceritakan sesuatu. Ada orang yang pada waktu belajar tidak bisa terus, tidak pernah paham, diajari lupa saja. Tapi karena ketekunannya, karena ketelatenannya, dia setelah dewasa pulang kemudian oleh Allah diberi ilmu yang banyak dan manfaat yang belum pernah dipelajari di pesantren, itu menjadi semuanya bisa. Saya ceritakan sedikit dulu, ada cerita dari seorang
ulama itu pernah cerita punya murid lek diulang ku gak tahu apal, diulang ku gak tahu iso, tapi tekun kepada kiainya itu waduh luar biasa, kepada gurunya hormat sekali. Akhirnya kiainya iki opo iki arek iki sregep, tapi lek dikongkon apal gak tahu apal, sak ayat ae gak tahu apal iki opo. Akhirnya oleh kiainya diberi apa? Diberi tugas. Jadi kalau kalian diberi tugas itu jangan meremehkan. Pokoknya sak mampumu lakonono, wis aja sampai kalian itu tidak melakukan tugas sama sekali. Tugas walaupun itu tugas itu ringan atau mudah bagi kalian, kerjakan dengan baik. Apalagi yang sulit, usahakan kalian harus bisa. Itu. Loh, ini ada anak yang wis ngerjakno gak tahu bener tapi ngerjakno terus oleh kiainya. Kon ngapalno ya ngapalno tapi gak tahu apal. Lah itu akhirnya oleh kiainya mikir-mikir arek kita kayak tugas apa ya lek tugasnya ngene gak iso iki. Akhirnya kiainya itu memberi tugas pekerjaan. Setiap hari diberi tugas kon lek isuk saben esuk jam-jam ini kudu nyediakno makanan bagiku. Apa makanan apa beton pada waktu itu? Beton itu tunokno beton 7 ya. Tunokno beton 8 kabeh. Saben dina cepakno ndek mejaku. Loh, dilaksanakan setiap hari, dia itu apa? Ngumpulno beton, luruh beton terus golek 8 di saben dina dibakar, ditunu, cara bahasanya ditunu sampai masak, kemudian disediakan diletak. Setiap hari begitu itu. Nah, sudah sampai bertahun-tahun berjalan, dia itu melaksanakan. Loh, kok tekun terus hari ini. Pada suatu ketika itu terjadi, wong jenenge wong manusia itu tidak ada yang sempurna. Wis bendino tukang nunu beton 8 marono dadak suatu ketika itu gosong siji. Wong wis dadi kobong, wis gak kena dipangan. Marono disuguhno nek kari 7. Ditanya oleh kiainya, "Loh, kok nek 7 iki?" "Nggih, Kiai. Sing setunggal gosong." Nah itulah, itu saking tekune, saking taati kepada gurunya sampai seperti itu. Kantun itu sing setunggal gosong. Kiai ini ngomong gini, beton 8 gosong siji kari 7. Dirungokno mbene ini lho sing mancep kok iku. Saben dina beton 8 gosong siji kari 7. Kok mana-mana dia itu mengucapkan beton 8 gosong siji saking apale. Jadi kalau ditanya orang itu yang ngomong dulu itu, jadi yang diomongkan beton 8 gosong siji kari itu, lah itu saking ingatnya. Yang lek diulang kul huwallahu ahad lali, tapi lek maca beton 8 gosong siji kari itu. Bagaimana akhirnya anak ini ternyata menjadi ulama besar, menjadi seorang tokoh yang disegani oleh masyarakat akhirnya itu. Nek ngono tok karena apa? Ketaatannya kepada guru. Jadi kalau kamu disuruh guru jangan sampai membantah, jangan sampai, karena guru adalah orang yang mengangkat kalian dari dunia ke langit. Ya, kalau ayah orang tua adalah menurunkan dari langit ke dunia, yang melahirkan kan begitu. Dari suci menjadi berbuat dosa karena gara-gara 2 orang tua kamu lahir di dunia. Lah guru, kamu pernah berbuat dosa, diangkat, dihilangkan karena ilmunya guru. Nah inilah barokahnya ilmu. Mudah-mudahan saya kira ini saja, walaupun ya yang dihafal jangan hanya beton 8 gosong siji. Jadi udah apa kari 7 aja iku sing liyane, engko iku sing dihafalno, engko apal kabeh nek nyoba. Nah, ini saja saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita langsungkan atau kita teruskan dengan akhlakul karimah yang terpuji pada diri sendiri tentang masalah produktif dan kreatif dan lain-lain. Saya kira sampai di sini saya harapkan kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan apa yang kalian pelajari mudah-mudahan bisa manfaat, berguna di dunia wa din. Dan kiranya sampai sekian saja dan absennya di absen ya. Saya kira begitulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.